A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Abang kakak, kemarin kita sudah bahas tentang ketakwaan dan perkataan. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini saya sudah tidak bahas lagi ya. Terlihat, menarik, mudah, bahagia. Itu adalah pola perubahan. Kita langsung ke things to do-nya. Mau ngapain kita? Nah, tanda orang itu takwa, dia jaga kata-kata. Tanda takwa adalah jaga kata-kata. Sulit, tidak bisa, tidak mungkin. Itu adalah buah dari hasutan iblis. Jadi kita tuh dihasut oleh setan. Setan tuh ada 4 kemarin saya bilang. Ada berapa? Apa aja setan yang 4 itu? Jin. 2 manusia. 3 laki-laki. 4 perempuan. Kenapa sampai 4 ayam? Kan 2 aja sebenarnya. Jin itu laki-laki dan perempuan. Tidak apa-apa, supaya ngasih tahu bahwasanya yang namanya setan itu kadang-kadang berbentuk laki-laki, kadang-kadang berbentuk perempuan. Ketika dia bilang, alah semua laki-laki sama, balas, semua perempuan juga sama gitu. Karena sama-sama punya potensi jadi setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan tuh menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Bilang tidak mungkin, tidak bisa, susah, sulit. Ada lagi yang paling seram itu kalau sudah sampai kita ditakut-takuti setan dengan Allah tidak mungkin mengampunkan dosa-dosamu. Wah, itu bahaya. Setan tidak bisa. Apa kata setan? Allah tidak mungkin ngampuni. Mohon maaf ya, kisah pelacur yang ngasih minum seekor anjing itu menunjukkan bahwasanya Allah tuh bisa mengampunkan dosa sebanyak apapun. Hadis yang baginda Rasulullah yang cerita bahwasanya ada orang yang jaraknya antara dia dengan surga dia dengan neraka tinggal sehasta. Pernah dengar cerita itu? Kisah seseorang yang jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Ini saya sebelah kiri nih ya maksudnya. Supaya menunjukkan bahwasanya tinggal nyemplung neraka ya tuh. Tapi ternyata Allah bilang, lalu dia beramal dengan satu amalan ahli surga hatta yadkhuluha. Dia jaraknya tinggal ke neraka tinggal segini, tapi Allah takdirkan dia masuk surga padahal jaraknya sudah sangat dekat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ampunan Allah luas. Skor sementara. Tapi jangan lupa hadisnya ada satunya lagi. Kata Rasulullah, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta kata Rasulullah. Tapi begitu dia melakukan satu amalan itu amalan ahli neraka hatta yadkhuluha. Jadi di cross. Yang satu harusnya masuk surga malah lompat ke neraka, yang satu harusnya di neraka malah lompat ke surga. Ini menunjukkan apa? Semua masih skor sementara. Apa? Disingkat apa kemarin? Semasa. Nih ini. Semasa. Semua masih skor. Dunia ini apa kakak? Skornya sementara semua. Saya ulang ya. Dunia ini skornya sementara. Selama kita belum terbungkus kain kafan, maka itu masih skor sementara. Istiqomah sementara. Bermaksiat juga sementara. Makanya hubungan dengan ketakwaan, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida itu ini kemarin adalah ketika kita bisa sekuat tenaga untuk mengatur kata-kata dan mengeluarkan kalimat yang baik-baik saja. Kalau orang ngomong ucapan itu adalah kata-kata itu hanya sekedar kalimat biasa, maka saya pengen ngajak abang kakak jadikan setiap ucapan itu adalah doa. Terwujud atau enggak itu urusan Allah.
Saya ulang ya. Terwujud atau enggak itu urusan Allah. Kan bukan kita kan yang mewujudkannya. Kita atau Allah? Allah. Tugas kita minta kan, dalam kondisi sadar. Misalnya gini, saya nunjuk tanah belakang tuh kan, tanah terjepit tuh, dari depan tak bisa masuk, samping sana tak bisa masuk, sini tak bisa masuk, belakang tak bisa masuk. Ya kita tinggal doa, ya Allah semoga itu jadi kawasan wakaf produktif, dipakai untuk membesarkan agamamu, dipakai untuk kami belajar agamamu ya Allah, untuk mengenalkan Islam lebih luas di seluruh dunia. Jadi doa. Saya tidak bilang ya Allah kasih kami duit supaya bisa beli itu, kan tidak harus pakai duit kita juga. Siapa tahu ada orang-orang baik datangkan Allah, berapa tanah ini kita cicil yuk, beli pakai karung dulu misal gitu. Dicicil beli pakai karung. Maksudnya duitnya berkarung-karung gitu. Karena dah tidak cukup. Ini kantor udah sesak-sesak. Sholat saya bilang kemarin turun semuanya kita, tidak ada yang sholat di kantor, semuanya sholat di sini. Tidak cukup. Jadi proposal saya bilang, minta sama Allah, ya Allah masjid kami ini kecil. Untuk santri internal aja dah penuh, tidak cukup tempatnya ya Allah, tolong besarkan masjid kami. Itu jadi doa. Maka orang beriman itu menjadikan setiap apa yang diucapkan itu jadi doa. Sebagaimana baginda Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Pertanyaannya Bang Kakak, pertanyaannya, apakah Rasulullah dalam kondisi tidak takut? Kan Rasulullah waktu ngomong gitu takut juga, sedang bimbang juga, tapi bisa menguatkan hati sahabat. Nah itulah bedanya kemarin saya bilang Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad bilangnya la tahzan innallaha ma'ana. Kalau Musa bilang inna ma'iya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu. Kalau Nabi Muhammad bersama kita, kalau Nabi Musa bersama saya. Beda Nabi. Musa dari Ishak, Muhammad dari Ismail. Beda level. Itu yang bikin orang-orang Yahudi, ya kan, itu kesal. Kenapa Mesias atau juru selamat yang mereka tunggu-tunggu itu kok lahirnya dari Ismail, keturunan Ismail, yaitu Muhammad. Kan Nabi yang dijanjikan itu udah disampaikan sejak awal. Mereka juga nunggu siapa juru selamat, berharap dari keturunan Ishak. Ditunggu-tunggu sampai Isa kok tidak ada. Ternyata beda pohon, beda jalur. Nah, yang saya pernah cerita sama antum, Yahudi ini kan membolak-balikkan fakta. Sanad keturunan itu dari ayah. Nah, mereka ngambil sanad itu dari ibu, karena bagi mereka Siti Hajar itu perempuan yang bukan kelasnya mereka gitu. Bahkan ada fitnah mengatakan Siti Hajar itu adalah pembantu budak gitu. Kami ini dari istri sah. Nah, inilah cikal bakalnya syaitonir rajim dari kalangan emak-emak ini, berkelahi gara-gara itu. Jadi Siti Hajar tuh dianggap difitnah ya. Ini saya hati-hati motong-motong video saya ini. Jadi Siti Hajar tuh difitnah, dibilang bahwasanya Siti Hajar itu budak. Sanadnya ini lupa mereka bahwasanya Siti Hajar ataupun Siti Sarah itu dari satu induk. Ini muka antum tatapannya kosong kayak tak nyambung gitu. Ini Nabi Ibrahim. Ya, yang di YouTube tengok. Nabi Ibrahim punya dua istri, satu namanya Siti Sarah. Ini istri pertama. Lalu belum punya anak, menikahlah dengan Siti Hajar. Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Nah, ikut bahagialah Siti Sarah ini nengok Ismail. Gara-gara dia bahagia dapat Ismail, udah lama tak punya anak kan, dapatlah anak dari Ibrahim. Ismail ini juga Siti Sarah dapat anak juga namanya Ishak. Siapa yang duluan dapat anak? Siti Hajar dulu. Kalau posisi nomor 1, nomor 2. Tapi yang dapat anak duluan Siti Hajar. Nah, keturunan Bani Israel ini di sini dia. Habis Ishak siapa? Yakub. Nah, disinilah nih apa kakak yang ada Nabi Yusufnya dan seterusnya yang disebut Bani Israel itu di sini. Nama lain dari Yakub itu kan Israel. Israel tulisannya kan. Nah, Nabi Yakub ini punya anak-anak. Nah, anak-anaknya inilah yang tingkah lakunya Masya Allah. Jangankan PBB, bapak kandung yang dibutakannya.
Paham dah antum nih? Jangankan PBB gitu loh, dia bikin perjanjian gencatan senjata katanya, terus bohong nembak duluan kan? Jangankan PBB, bapak kandungnya aja dibohongkannya, dibilangnya Nabi Yusuf apa? Dimakan serigala, terus apa lagi? Dilemparkannya dalam sumur. Lagi posisi miskin, Nabi Yusuf ini lompat ya ceritanya. Nabi Yusuf sudah jadi raja saat itu. Kan Nabi Yusuf punya trik. Baca dah di surat Yusuf tuh. Nabi Yusuf punya trik, masukkan gelas emas itu di dalam anaknya Bunyamin supaya bisa ditangkap Bunyaminnya. Maksud supaya ada alasan untuk ditarik. Itu caranya Nabi Yusuf. Apa kata abang-abangnya? Oh, dia ini memang pencuri. Abangnya juga dulu mencuri. Yang dimaksud abang itu Yusuf. Memang mulut mereka nih agak-agak memang. Hah? Kalau bahasa Melayunya LANTIS, gitu. Aneh enggak? Kita lihat ayatnya ya. Hari ini antum baca tuh. Buka Ali Imran. Buka Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhal 118 buka. Jadi sama adik-beradik ya begitu. Jadi antum jangan kaget kalau ada adik-beradik yang masih suka berantem, enggak usah kaget. Playing victim kalau bahasa sekarang supaya mahal tuh playing victim. Coba ulang, dia yang salah, dia yang marah, dia yang bermasalah, dia yang nuduh orang lain. Nggak usah kaget, biasa memang. Tengoklah kelakuan mereka tuh. Mereka yang ngambil tanah kita, terus mereka bilang mereka teroris. Saya bilang, oh Allah, emang kelakuan. Sekarang ini masih ada keturunan-keturunan. Jadi kalau ada orang dia yang salah, dia yang marah, dia yang salah, dia nuduh orang lain, itu keturunan Bani Israel, itu jelas. Nah, apa tersinggung bagus daripada tak berubah sekali. Minimal ada telinga lah bisa didengarkan. Oke ya. Jadi sudah ada gurunya. Siapa yang ngajarkan dia yang salah, dia yang marah tuh? Bani Israel. Makanya marah betul mereka ketika Mesias atau juru selamat yang mereka tunggu-tunggu itu kok bukan dari keturunan kami gitu loh. Harusnya kan sini dia. Mereka tunggu sampai Isa. Sampai Isa alaihissalam tak ada rupanya di sini. Tak ada keturunan nih, tak ada nabi habis Ismail. Diam, sekali muncul langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Allah sebagai akhirul anbiya, nabi terakhir. Langsung sekali keluar, langsung best of the bestnya. Apa tak sakit hati? Apa tak dongkol? Nanti bahasnya kan gitu. Kan kami yang merintis Baitul Maqdis, kami lah yang ini, kami ini paling senior. Gitulah kira-kira orang tuh. Paham untuk mulut orang ini sekarang? Bisa gak? Apa yang bisa laku bisa dibeli sama orang? Kesedihan. Waktu mereka dibantai sama Nazi, ya kan? Dibantai sama Nazi. Mereka bilang apa? Kami ini disakiti, jadi dia minta simpati internasional. Emang gayanya gitu. Makanya kalau ketemu sama orang yang suka jual air mata, apa gitu? Suka pura-pura sedih, Ustaz mau curhat, Ustaz bawa tisu seorang, ya? Udah niat betul ada tuh, ya kan? Dia udah bawa tisu, udah niat, nggak usah kaget, B aja. Lihat ayatnya ya, lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hati-hati milih kawan, hati-hati milih teman. Hati-hati milih orang kepercayaan. Allah bilang apa ya? Baca semuanya. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. Mereka tak henti-hentinya mendatangkan kemudorotan bagimu.
Maksudnya apa tuh? Selama bisa jatuhkan orang, aku akan jatuhkan. Selama bisa fitnah orang, aku akan fitnah. Selama aku bisa dengki sama dia, dengki. Minum susu 2 kotak, busuk hati kita. Itulah kira-kira pantunnya. Waddu ma'anittum. Apa waddu ma'anittum? Itu bahasa Quran ya. Antum hafalkan ya. 1, 2, 3. Waddu ma'anittum. Wadda yawuddu itu strong desire. Amat sangat pengen sekali. Nah, apa? Waddu tuh? Waddu ma'anittum tuh kayak cita-cita, tujuan besar, gitu. Pengen sekali. Pengen apa dia? Ma'anittum, apa-apa yang menyusahkan dirimu. Jadi kalau kau bangkrut dia suka, kalau kau sakit dia suka, kalau kau babak belur dia suka. Waddu ma'anittum. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Nah, Allah kasih sinyal tuh, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Jadi kalau dia ngomong, antum bisa nengok, matanya mungkin tidak berapi gitu, nggak kayak film-film kartun. Pernah nonton film kartun yang kalau udah sensei tuh, matanya berapi gitu? Nah, dia matanya tidak berapi, tapi mulutnya berasap. Gimana mulutnya? Ayam ini ngomongkan siapa? Ngomongkan entah, nah gitu. Ngomongkan siapa? Entah, mana aku tahu. Pokoknya ayatnya hari ini di sini kan? Ini ayatnya kan? Tadi pas saya di rumah tuh lagi ngurus Fatih tuh, dengarkan. Oh Allah, saya bilang. Pas kok ayatnya begini. Jadi matanya tidak berapi-rapi, tapi mulutnya berasap. Dan Allah bilang wa ma tukhfi suduruhum akbar. Tahu enggak kita di hatinya lebih busuk lagi daripada mulutnya. Ini ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa nih? Di mana? Dan Allah bilang di akhir ayat qad bayyana fi fil madi, menunjukkan sesuatu yang sudah. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum takilun. Takilun menunjukkan apa? Mau merenung, mau tadabur, mau belajar, mau meredahkan ego. Lihat, perhatikan alam sekitar. Namanya orang hasad itu mulutnya aja udah nyakitkan hati. Apa isi hatinya? Paham? Ini udah ada belum 1400 tahun yang lalu? Jadi matanya tidak berapi-rapi, tapi mulutnya berasap. Gitulah kira-kira. Macam makan bakwan panas tuh. Kalau udah ngomongkan orang, masya Allah. Pokoknya orang lain salah, yang paling benar dia. Gimana? Gimana tanda-tanda ngelihatnya gimana? Orang lain. Nih. Masih ingat materi lama enggak? Masih ingat materi lama enggak? SOS KS. Semua orang salah. Coba bilang. Kecuali saya. Gimana kata Habib Muhammad bin Anis, sindiran sarkasnya? Ana ini, Ana ini masya Allah, masya Allah. Baru gak masuk? Ya Habib mana? Habib Wul. Cuma cara ini di zaman now, di zaman sekarang tidak berhasil. Kalau bilang ana ini benar, ana ini tidak salah gitu, tidak berhasil. Cara yang paling mudah, bawa tisu, lalu nangislah dan bilang orang itu jahat sama saya itu disakiti. Itu berhasil. Apalagi aku nangis di sosmed, di Instagram itu, banyak ngasih lope. Banyak ngasih apa? Makanya orang ngemis sekarang, sengaja ngemis, sengaja memelihara kemiskinannya, sengaja menunjukkan dirinya susah. Supaya apa? Supaya orang kasihan. Karena ilmu mencari simpati itu sudah diajarkan sama Bani Israil. Paham? Paham dah antum nih? Jadi kalau ada turunannya sampai sekarang, kan lagunya gitu kan, menangislah, terus kan kau juga manusia, gitu ya kira-kira. Nangis emang caranya.
bawa ini. Maka saran saya kalau antum pengen dapat korban baru, bawa tisu. Ustaz ngomongkan apa nih? Entah, tak tahu saya, pokoknya pengen ngomong ini ya. Pas ayatnya hari ini, juz berapa nih kita? Juz 4. Bagi saya tidak ada yang kebetulan. Apa? Semua terjadi atas izin Allah. Kalau salah, makanya kemarin pas di apa nama acara kita tuh di malam kemarin tuh? Acara kita di lantai 2 tuh loh. Evaluasi. Begitu ada Begitu ada tulisan yang hilang, ngomongnya gimana kemarin? Oh, Afwan Kiai mendadak pindah tulisannya. Saya bilang memanglah kita nih, saya bilang ngaku salah yang susah. Aku pas susahnya bilang iya saya salah gitu. Udah selesai, case close. Nggak akan saya perpanjang. Bilang salah apa kemarin? Slide-nya pindah lah, inilah, minta pangkung yang mudah-mudahan. Kemarin kabak-kabak antum tuh kumpul semua di lantai 2. Nah, alhamdulillah. Kemarin belum, karena masih pembukaan ya, jadi masih beruntunglah Baitul Mal sama amal pendidikan udah lepas dah. Nah, sisa hari ini nih, siap-siap kita. Untuk Ridwan udah ngapalkan dah 39.043 pondok pesantren. Itu ngapalkannya 3 minggu kayaknya tuh. Kan disuruh ngapalkan angke, belajar melaporkan. Itu saya belum tanya-tanya, laju-lajuan. Ini maksudnya apa? Antum tulis ini ya, belajar tanggung jawab dengan apa yang dia tulis. Ada yang gugup, ada yang jawabnya mutar-mutar. Saya tahu. Tidak semua pertanyaan itu berarti pertanyaan. Saya mau tahu ya, menguasai permasalahan enggak sih? Tahu enggak apa yang diomongkan? Ini slide yang bikin orang lain, dia cuma baca, atau ini dia yang bikin dan dia merumuskan? Kan nampak tuh orang kalau dia menguasai. Betul enggak? Nampak enggak? Nah, akhirnya direktur turun tangan bantu jawab. Oh, saya bilang nanti ada yang menguasai, ada yang tak menguasai. Enggak apa-apa, namanya belajar. Hari ini kita tunggu ya, siap-siap kita tak keluar kita. Saya udah bilang saudara, ke masjidan hari ini kita tunda dulu, fokus di atas. Nanti di lantai bawah tuh siapkan pintu gerbang, ya tak boleh keluar. Bawa pampers ya kita. Berapa amal hari ini? 6 kan? Nah, siap-siap ya. Ada mau izin sakit? Atau izin nenek melahirkan gitu? Oh baru sembuh. Pas kan belum? Belum dia hari ini dia. Nah, jadi saya bilang ilmu yang mahal hari ini adalah ilmu mengaku salah. Akui salah, iya saya salah. Saya harus koreksi diri, saya harus introspeksi. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau sama Allah gimana? Ya gitu ngomongnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akui salah. Oh iya, video kemarin tuh yang terlanjur viral salah. Ada salah dalam kata-kata saya mohon maaf. Jazakumullah khair sudah mengingatkan. Ayah bunda abang kakak mohon maaf ya. Maafkan saya, maafkan atas kefakiran ilmu saya. Barakallahu fikum. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mohon maaf video itu salah. Udah selesai. Orang juga tidak akan nyerang antum kok kalau antum. Dan habis itu yang Allah lihat. Nabi Adam pasca Rabbana zalamna anfusana itu menunjukkan akhlak yang benar-benar menyesal. Nabi Yunus juga sama. Udah lemes dah dalam perut ikan tuh mau ngapain? Mau nyalakan umat. Jelas umatnya salah, fix. Tapi Nabi Yunus juga salah. Karena meninggalkan umat ketika berdakwah, tidak boleh. Itu sama kayak orang pun dikasih Allah keahlian sesuatu, ninggalkan keahliannya itu sama kayak orang ninggalkan perang. Nah, ini ngasih kode ya saya. Biasanya dia langsung paham. Ya kan? Bisanya masak. Mana Asariel? Oh, langsung masak dari. Asariel bisanya masak. Saya bilang, bisa apa? Bisa masak. Ya udah masak. Kem dulu awal-awal masuk Munzalan. Kem, apa yang bisanya keahliannya? Kem itu nama panggilan awalnya, jadi melekat sampai sekarang. Kan dulu tuh punya acara, lupa saya, acara Ramadan gitulah. Jadi dia tuh bagian kamera aja. Kerjanya cuma 2 Kem tuh, ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng gitu. Mau enggak makan siang-siang? Geleng-geleng gitu. Nanti mau makan apa? Nanti malam mau buka enggak? Mau, misalnya gitu. Itu kerjanya dulu waktu video bikin konten sama Bang Fadil di atas lantai 2 zaman-zaman 2000 mungkin 2016 2017 gitulah.
panggilannya Kem. Jadi saya ngomong dengan Bang Fadil. Nah saya tanya sama dia, Kem apa kerja ente dulu? Kami dulu gini Ustaz gini. Nah saya bilang sekarang ente tebus dosa masa lalu dengan kamera. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Antum pernah dengar Wahsy kan? Ini cerita udah sering saya ceritakan. Wahsy tahu? Wahsy itu temannya Bilal bin Rabah, CS. Sama-sama budak, mohon maaf, berkulit hitam. Wahsy ini membunuh paman yang paling dicintai Rasul. Apa? Siapa? Hamzah. Kapan? Waktu perang Uhud. Wahsy membunuh Hamzah itu karena dijanjikan sama Hindun, istrinya Abu Sofyan. Kalau kau bisa bunuh Hamzah, Wahsy, aku bebaskan kau dari budak dan aku kasih kau perhiasan harta sejumlah dengan berat badanmu. Maka Wahsy hari itu tidak berpikir apapun, tidak pengen bunuh yang lain, tidak pengen bunuh Abu Bakar, bunuh Umar, tidak ada. Di mata Wahsy cuma satu, aku pengen bunuh satu orang, namanya Hamzah. Terbunuhlah Hamzah di perang Uhud. Terbunuh enggak? Pakai apa? Pakai tombaknya Wahsy. Karena Wahsy cuma fokus satu orang, diincar satu, tembak, ditombak, bukan ditembak ya, ditombak, lalu sama Hindun dibelah dadanya dan dimakan jantung, kan gitu ceritanya. Apakah kejadian itu tidak melukai hati Rasulullah? Sangat melukai. Tahukah Rasulullah itu bahwasanya yang membunuh itu adalah Wahsy? Tahu. Tahu cuman cara Wahsy nebus dosanya. Nih ya, muka tuh nih antara nyambung dengan alami, agak lama mikir gitu. Tahu alami? Campur-campur ngantuk, akan berat kayak materi saya tuh. Wah, lu bahaya. Ini Wahsy, CS-nya Bilal, dijanjikan sama Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Wahsy disuruh bunuh Hamzah. Hamzah ini pamannya Nabi. Julukannya Asadullah, singanya padang pasir, singanya Allah. Binatang buruannya bukan burung kutilang. Kalau berburu tuh bukan cari tupai. Kata Hamzah, kau cari apa? Cari tupai. Oh, stroberi, mangga, apel. Sorry, ndak, lepel. Bukan cari burung bangau yang putih-putih di belakang sampai dikasih tulisan ndak boleh berburu burung putih. Dulu kalau antum lewat jalan belakang masih banyak burung bangau. Sekarang udah tak ada gitu, tinggal pelangnya aja. Dilarang berburu burung bangau. Dah, Wahsy membunuh pamannya Nabi, namanya Hamzah, dengan apa? Dengan tombak. Dengarkan kata kuncinya, tombak. Dan Masya Allah tabarakallah, begitu Wahsy masuk Islam, Wahsy bersyahadat, Wahsy melakukan hal yang sama, yaitu dia balas dendamnya, dia tebus dirinya, lalu dia bunuh Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini adalah, kan ini paman Nabi, sekarang ini Nabi. Sorry. Dia membunuh Musailamah Al-Kadzab, yaitu Nabi palsu. Paham tak antum maksud ini? Dulu yang dibunuh oleh Wahsy adalah orang yang dicintai Nabi. Siapa yang dicintai Nabi? Sekarang ada orang yang dibenci Nabi. Siapa? Kenapa dibenci sama Nabi? Karena dia Nabi KW gitu lah. Nabi apa? Nabi KW, bukan ori ya. Apakah alat yang digunakan oleh Wahsy untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab? Tombak yang sama, plak-plak. Berarti tombak itu sifatnya netral. Bisa dipakai untuk bunuh Nabi, orang kesayangan Nabi. Bisa dipakai untuk membunuh orang yang dibenci Nabi. Sekarang abang kakak, handphone, sosial media, apa lagi? Panci, kuali, mixer, oven. Kemarin saya sudah survei oven. Merek apa? Sinmac tulisannya.
sekian ratus juta harganya. Inilah saya bilang alat untuk nebus dosa kalau punya. Apa? Gimana Mas kemarin Mas? Kan saya udah sampai ke lokasi Mas ya. Saya bilang ini untuk nebus dosa kalau punya. Jadikan bakerymu saya bilang sebagai pintu surgamu. Ini pesan sponsor skill. Mau ngasih tahu dia bakery buka nanti cabang kedua ya, sama kakak yang di Alianyam dan sekitarnya, silakan mampir merapat ya. Besok kita launching insyaallah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi alasan ya yang di Pontianak bilang jauh Ustaz Sungai Raya, dan ada alasan. Kita udah buka di Alianyam. Kau masih bilang jauh lagi, nanti kami datang ke rumah kita. Buka depan rumahnya. Tidak ada alasan ya. Nah, abang kakak yang ada di Pontianak, ini kan banyak juga orang Pontianak. Dia bakery yang di Serdam sini, insya Allah besok buka di Alianyam. Tahu Alianyam ya? Tahu kan? Nah, dekat rumah sakit istimewa gitu lah. Ya kan, untuk orang rehab, untuk orang apa. Nah, saya bilang sama bunda kemarin, mudah-mudahan orang makan roti itu jadi apa sembuh dia. Tidak perlu pakai apa beli garam-garam KW itu. Tahu garam KW kan, paham ya? Yang putih-putih pakai kantong plastik yang aduh. Orang gila. Tidak perlu dia makan garam KW dah. Mudah-mudahan jadi doa. Insyaallah. Oke ya. Abang kakak semuanya yang baik yang dirahmati Allah, begitulah kira-kira Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Lalu Wahsy menebus dosanya dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab terbunuh oleh Wahsy dengan tombak yang sama yang dipakai oleh Wahsy untuk membunuh Hamzah. Apa nih abang kakak? Apa nih artinya abang kakak? Nih, saya pengen nyampaikan kepada kita semuanya, termasuk kepada diri saya pribadi, abang kakak, mobil, rumah, jabatan, itu semua hak pakai. Tapi kalau dosa, itu hak milik. Mobil, rumah, ruko, kos-kosan, guest house, hak pakai. Tidak masuk dalam kubur, demi Allah tidak. Tapi bisa jadi tambahan bekal kubur. Bisa tidak? Bisa sekali. Asal kita pakai di jalan Allah, fi sabilillah. Tapi dosa nih abang kakak, saya sangat serius ya bab ini. Ini saya tulis di buku Musal Miskin, tapi alhamdulillah kan banyak yang tidak baca kan. Cuma beli, minta tanda tangan, foto. Habis itu balik ke rumah, simpan. Kok Ustaz bisa ngomong begini? Kami baru dengar cerita ini, tidak pernah aku tulis 2014 dah. Oh iya Ustaz, masih bersegel kata dia, masih berplastik. Oh alah. Jadi buku itu untuk foto ya, yang penting udah pernah beli. Rumah, mobil, jabatan, harta, popularitas, apa lagi? Sertifikat tanah yang katanya hak milik kita, SHM, sertifikat hak milik. Hak milik siapa? Pernah dengar ada orang kaya belum mati anak-anaknya udah kelahi? Itu sinetron yang ikan terbang itu atau nyata sih? Ayo jawab. Nyata atau cuma ada di sinetron? Nyata kan? Jadi bersungguh-sungguhlah menebus dosa di masa lalu. Saya mau kasih tahu, dosa ini abang kakak, masya Allah, tabarakallah, ini hak milik. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tidak usah dulu cerita di akhirat yang yaumul mizan kejauhan, kuburan. Ikut saya, sebelum ke yaumil mizan, kita ke kuburan. Kenapa tak sholat? Dah tua masih tak sholat. Apa yang ngalangi kau sholat? Macam-macam alasan orang kalau tak sholat tuh, kotor lah, baju lagi inilah, itulah. Allah cuma minta 5 menit, 10 menit ya. Kenapa kau tak sholat? Kenapa suka nunda sholat? Dosa. Fawailul lil musallin. Maka kemarin saya bilang sama abang kakak, kalau berdoa masukkan 3 dimensi ini, dimensi badan, dimensi harta, dimensi hati. Badan bikin dosa,
Harta juga bikin dosa, ditumpuk-tumpuk di rekening tuh. Tahu Allah kita tak punya duit tapi pengen sedekah, tapi Allah juga tahu kita punya duit tapi pura-pura tak punya duit. Hati busuk, hati dongkol, hati hasad, hati error, hati bermasalah, dengki dan seterusnya. Ini juga dendam, benci, kesal, dongkol, tak suka sama orang. Ini bikin kita banyak penyakit. Kemarin saya ngobrol sama beberapa orang tuh, dia bilang, Ustaz, saya juga sedang mengumpulkan beberapa orang dokter. Mereka membenarkan, Ustaz, statement yang mengatakan bahwasanya semua penyakit berawal dari pikiran. Antum nanti kalau ketemu sama dokter, tanya, sini, kalau saya lebih percaya statementnya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Di dalam tubuh manusia, ayo semuanya, ada segumpal daging. Kalau benar, benarlah semuanya. Kalau rusak segumpal daging itu, rusaklah semuanya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu bernama al-qalbu. Abang, kakak, ayah, bunda semuanya, hati yang bersih itu bikin badan sehat. Percaya gak? Hah? Saran saya tidak usah percaya lah, riset ya dulu. Hipotesisnya gimana tuh Pak Dokter? Hipotesis diterima ya. Ini S3 soalnya kan, S3 matematika gitu. Doktor matematika. Saya 7 kali 8 nya lupa dah berapa. Ya kan? Saya yang ingat tuh kali-kalian 5 ya, gampang saya ingatnya. Kalau udah belajar matematika, paling malas saya belajarnya. Tentang apa? Karena bagi saya buang waktu saya ngitung-ngitung dulu. Ada kalkulator apa, hitung ya kalkulator. Mencet kalkulatornya kadang-kadang masih salah saya. Memang tidak cocok ngitung. Saya cocoknya habis-habiskan itu. Jadi 5 kali 5 itu kan gampang kan hitungnya kan? 5, 10, 15, ya kan 20. Makanya dulu waktu awal garis munzalah itu Bang En yang saya suruh ngitung. Bro, sekian kali sekian, sekian miliar tuh aja gitu. Ada, kita jalan yuk. Nah, Bang En saya suruh ngitung. Bro, untuk melunaskan ini 1,2 miliar, berapa voucher yang kita harus habiskan, bro? 1,2 miliar, nah, sebentar, hitungan detik Bang En itu selesai gitu. Jadi, ya udah kita tablik akbar. Berapa titik nih kita keliling-keliling? Fundraisingnya kita sama-sama ya, keliling. Belum ada Baitul Mal, belum. Berdua sama Bang En lah. Bang En yang bawa mobil, saya bagian presentasi, bawa flip chart, bawa proyektor, ketemu sama orang-orang, keliling-keliling, bebaskan gudang kerupuk. Tadi kan gudang kerupuk ini. Sebelah ini gudang kerupuk tadinya. Nah, itu kita keliling-keliling, jual tanah kapling di Rasau, bolak-balik Sekundersee. Belum zaman orang-orang jual-jual tanah. Waktu itu belum. Sampai Bang En itu, orang yang punya tanah bilang, "Dek, coba kau panggil bosnya aja," kata dia. "Siapa yang nak beli tanah aku nih? Kau kan calo kan," kata dia. "Kau panggil bosnya yang mau beli tanah aku. Di mana panggilkan orang biar ketemu sama aku langsung." Kata Bang En, "Saya Pak yang mau beli tanah Bapak." "Mana bisa budak kecil beli tanah aku," kata dia. Itu statementnya. Masya Allah, tabarakallah, berapa hari lunas tanah. Bapak itu yang gantian, terduduk, terdiam. Awal-awal jual tanah kapling murah-murah tuh, 11 juta tuh. Diskusinya di Masjid Al-Mu'minun, belum direnovasi. Bang En datang berdua sama kawannya. Saya presentasi, dia tanya sama saya ini udah puas dah berbisnis. Bro, saya bilang, enggak bisa bisnis pakai cara-cara lama. Kalau ente mau hasil yang berbeda, lakukan yang berbeda. Nah, karena teman sekolah kan, jadi bisa kau-kau gitu. Nyaman saya ngomongnya. Kalau sekarang udah kiai besar, mana berani, tak berani saya. Mudah-mudahan Bang En dengar nih. Ya kan? Bro, ceritakan ente nih. Toto dia lagi live gak sebelah ya kan? Lalu saya bilang, bro, ada orang mendatangi rezeki, ada orang yang didatangi rezeki. Gimana caranya, kata Bang En kan? Oh, si agak-agak sekuler lah waktu itu gitu. Gimana caranya? Saya bilang, bro, masjid. Nah, contohnya tuh Bang Nur, saya bilang, sama Bang Ahmad, jual tanah kapling di Mujahidin bisa dapat margin, saya bilang. Yang kemarin Tok Ya cerita tuh kan, yang kata Tok Ya pengen dapat gaji tambahan 400.000 dari ceramah 4 kali. Kan honor jadi marbot masjid di Mujahidin Tok Ya tuh 17 tahun jadi marbot masjid itu 750.000 sebulan. Selama 17 tahun. Berapa tahun? Munzalan berapa umurnya? Kita jadi marbot masjid di Munzalan berapa dapatnya? Memang kalau pulang bersyukur memang minta di cubit ginjalnya pakai tang gitu. Tok Ya tuh 17 tahun di Mujahidin, 750.000. Kata Tok Ya, aku harus belajar khutbah Jumat karena dulu
sekali khutbah Jumat itu To'ya itu Bang Nur Hasan, Ustaz Nur Hasan, pendiri Masjid Kapal Munzalan. Jadi sekali khutbah Jumat kan dapat amplop 100.000. Jadi kalau saya ceramah 4 kali dalam sebulan dapat tambahan 400.000. Kata To'ya, seumur hidup To'ya baru 2 kali khutbah Jumat. Itu di Masjid Kapal Munzalan sini, satu lagi di sini lagi. Ternyata kata To'ya, saya tidak dapat itu yang namanya 400.000 karena tidak ada yang menjadwalkan saya jadi khotib Jumat. Allah kasih rezeki lewat wasilah Bang Ahmad, jual tanah Munzalan di Punggor yang sekarang jadi Masjid Ka'bah. Tuh tanahnya, itulah yang akhirnya bisa beli, dapat keuntungan. To'ya minta sama Allah 400.000. Allah kasih rezeki nomplok 4 miliar dalam waktu 1 bulan. Uang 4 miliar itulah dibelikan Masjid Kapal Munzalan Serdang ini. Dan tanah yang di Ampera yang sekarang berubah jadi namanya jadi Masjid Kapal Munzalan Pontianak. 2 itulah dibelikan bulan-bulan. To'ya malah jual mobil lagi untuk bisa beli bus 00 itu, 00 itu. Nah, bis itulah yang kita pakai untuk jemput jamaah. Saya nunggu di sini 2012 tuh, To'ya jemput jamaah satu-satu. Karena orang sini bilang, mana ada orang Sungai Raya Dalam yang sholat di Munzalan? Betul gak? Betul. Abah dari mana, Bang? Dari Malang. Memang gak ada orang Sungai Raya Dalam kecuali Kak Astagfirullah. Dela Kak Linda ya. Siapa lagi? Abu Nona, Sedam. Siapa lagi? Yang lain-lain ini impor semua dari Bangka. Mana Bangka tadi? Apa nama Abah? Ayah itu dari Bangka, Bengkayang, Jambi. Bang Abu dari Punggor, Medan. Jadi saking pengennya ada yang sholat di Munzalan, kami itu jemput jamaah satu-satu. Ini tidak alang-alang nih, hati-hati kita yang jomblo-jomblo ya. Sekumpulan anak-anak Medan sudah mendatangi Pontianak. Ekspansi bisnis, ekspansi jodoh kan ini mereka nih. Hati-hati kita. Dah, anak-anak muda Pontianak insecure. Untung sedikit dah laku ya gitu ya. Nah, aman dah sedikit. Itulah awal ceritanya. Jadi saya bilang sama To'ya, jamak takhir 17 tahun ditunda Allah, kayak dikumpulkan gitu rezekinya sama Allah. Pleng 2012 jual tanah kapling 400 kapling dalam waktu 1 bulan. Begitu malam takbiran kata To'ya cerita sama saya, begitu malam takbiran Allahu Akbar itu tanah terakhir pun laku terjual. Marginnya berapa? 4 miliar profit bersih. Sama To'ya dipakai kawin lagi? Nah. Sama To'ya dipakai untuk modif mobil? Nah. Sama To'ya dipakai untuk beli tanah. Di sini tanah inilah yang dibeli. Lalu dibikinlah masjid kecil dalam gang namanya Masjid Kapal Munzalan. Ada yang baru dengar cerita ini? Baru dengar? Masa baru dengar? Ada yang baru dengar? Yang detail kayak gini. Wih, kita jarang cerita ya. Masya Allah. Saya ngerasa kita tuh udah tahu dah semuanya. Antara dua kita tuh. Kita tak tahu tuh, kita tak mau tahu memang. Parah emang kita nih. Saya tahu lah sejarahnya. Jadi bagi tugas saya di masjid, To'ya yang keliling-keliling jemput-jemput jamaah. Supaya mereka betah, habis dengar tausiah, nggak boleh disuruh balik dulu. Kasih makan lo, belikan kue. Nah itulah dulu ada plesetan tuh SMK, subuh makan kue. Apa? Iya. Subuh makan-makan, K-nya kenyang, baru balik. Gitu, SMK tuh banyak dulu singkatannya. Ada gak subuh masuk koran? Subuh masuk koran. Karena gorengan yang kita beli itu masuknya dalam koran. Jadi orang tuh jual gorengan tuh dibungkusnya pakai koran. Akhirnya kata To'ya, janganlah subuh makan kue. Gimana kalau subuh menggapai keberkahan? Jadilah namanya SMK, subuh menggapai keberkahan. Berapa orang yang nonton? 1. Saya yang ngomong, To'ya yang depan saya. Nah berdua ya kami itu. Ini benar. Saya mau cerita apa sama antum? Cerita proses.
Cerita apa? Semua itu berproses. Saya mikir, gimana metode dakwah yang bisa diterima, gimana polanya, gimana cara nyampaikannya, materi apa yang kira-kira diterima orang. Mikir perjalanan waktu, alhamdulillah dengan izin Allah dapat polanya. Oh, MSQ. Itulah jadi jimat kita tuh. Apa? Ini jimat, MSQ itu jimat. Kami nyebutnya jimat, MSQ. Yuk, masjid tempatnya. Masjid tempatnya. Subuh waktunya. Apa? Subuh waktunya. Al-Quran kontennya. Sering saya ditanya orang, pakai kitab apa Ustadz Lukman itu? Nah, gimana jawabnya? Pakai kitab apa? Pakai kitab apa, ayo? Yang suka ngaji-ngaji kitab, ayo. Pakai kitab apa? Pakai kitabullah. Ayo, masjid tempatnya. Subuh waktunya. Al-Quran kontennya. Untuk apa MSQ-nya ya man? MSQ ini untuk membuang kemunafikan di dalam diri kita sendiri. Karena orang munafik tidak suka dengan masjid, orang munafik tidak suka dengan subuh, orang munafik tidak suka Quran. Nah, kenapa Bang Kakak baru kenal SMK-nya 2020? Karena 2020 masjid ditutup, tapi Masjid Muzalan kita tidak tutup, tetap kita buka. Tapi yang sholat sedikit, ya kan? Yang sholat sedikit saat itu. Lalu saya berpikir, gimana caranya? Nanya sama budak-budak, nama anak-anak muda, kan mereka pintar-pintar. Gimana caranya kita nih supaya bisa tetap berdakwah walaupun orang ada di rumah? Ustaz, kita online aja. Nah, itulah awalnya tuh. Oh, online tuh gimana? Ustaz, live di Instagram, live di ini. Waktu itu follower tuh masih 2,5 orang yang ikut saya tuh. Berapa yang ikut saya? 2,5 orang yang ikut. Tapi follower saya tak ada, saya bilang, "Enggak apa-apa Ustaz, pokoknya live aja." Mulailah kita kenal dengan aplikasi Zoom. Aplikasi apa? Zoom. Apa Zoom itu, Kak? Itu Ustaz, yang kalau kita ngomong di handphone itu, oh Zoom. Ah, itu sudah Zoom. Ya. Jadi kan kalau ditanya, "Daeng, kenapa kok ngomongnya tuh ikan-ikan, makan-makan?" Oh, itu orang kampung, kata dia. Kalau Daeng, oh kalau saya modern, kata dia. Apa? Modern. Jadi aplikasi Zoom. Mulailah kita pakai Zoom. Habis itu kenal Instagram. Dulu ada Facebook fanpage 2012 lah kan mulainya tuh 2020. Habis itu 2000 mulai lagi ada pakai Zoom, pakai YouTube channel, mulai naik Muzalan TV, inilah 2020. Jadi narasi kita waktu itu, let the masjid come to the people. Karena saya tahu banyak orang tuh tidak bisa datang ke sini karena jauh, rumahnya Sungai Jawi, ya kan, Sungai Raya. Jauh loh Sungai Raya tuh, beda ini loh. Ya kan, mereka ke Kalinda tuh kan tiap hari tuh menyeberangi kabupaten kan tiap hari tuh. Beliau kan orang kota, kalau kami kan orang kampung. Kampung Sungai Raya kan. Alhamdulillah lewat wasilah Covid, ya kan? Lewat wasilah Covid kita bisa online. Jadi kenal sama orang Palembang. Coba saya mau tanya, yang di TikTok sama Instagram dari mana-mana nih? Ada 1.000 lebih ada yang nonton di TikTok. Banjarmasin, ya kan? Jambi, Bandung, Bogor, Surabaya, Garut, Semarang, Tangerang, Ustaz, Malang, Bandung, Pekanbaru, Masya Allah, Makassar, Tangsel. Udah gak mampu dah saya ngabsen sekarang. Udah dari mana-mana dah. Inilah berkahnya Covid. Malaysia, tuh kan, oh Malaysia hadir. Oh banyak orang Malaysia juga ya. Alhamdulillah, karena mungkin bahasa kita sama ya, macam Upin Ipin kan. Nah, dengar cerita tak? Nah itu ya. Nah, duduk, gitu kan.
Itu episode awal Upin Ipin. Saya biasa, itu ustadz yang Upin Ipin tuh nak, mamanya pun ngomong gitu gak sama anaknya. Betua memang ibu-ibu pengajian nih. Mama itu ustadz yang itu mama, ustadz FYP apa? Ustadz apa? Ustadz FYP ku. Ya kan, jelaskanlah FYP itu apa. Rupa kawan tak punya TikTok, betua raya. 2 singgit. Saya cerita apa teman-teman? Cerita proses. Apa yang saya jalanin 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 tahun. Itu yang orang nggak nengok. Mungkin lupa nengok prosesnya. Saking pengennya lah punya topi dakwah dulu tuh. Pergi saya ke pasar tengah, apa namanya bang? Pasar yang belakang Bangkal Bar tuh. Apa namanya tuh? Yang grosir tuh. Kapuas besar kan? Nah, pasar Kapuas besar, aku tahu ada toko grosir. Itu ada jual topi-topi harga 15.000. Nah itu saya beli topi harga 15.000, yang model tracker tuh, yang model enggak itu, ya kan. Habis itu saya sablon, sudah sholat, jadikan topi. Oh terlalu frontal, kata-kata itu orang enggak suka. Akhirnya ganti, keluarlah kata-kata jangan nakal lagi. Nah, orang ketemu ketawa, topi diminta. Lama-lama habis topi saya. Kok ini dah, akhirnya muncul lagi ide bikin munzalan setor. Munzalan apa? Munzalan setor dulu baru dapat barang gitu maksudnya. Oh mau bikin roti nggak bisa nih, kami nggak ngerti ilmunya. Carilah siapa yang pandai bikin roti. Ketemu ada orang baik di Malang, lewat Basilas Sedekah Akbar di Bogor. Dah bunda bisa nggak buka di Pontianak? Lama lobinya tuh, berapa purnama gitulah. Alhamdulillah akhirnya buka juga di Pontianak, berkah ya kan. Dan cabang yang kedua insya Allah ya tahun depan 2024 katanya kita fokus di Jawa Timur, kecuali Ustaz Lukman nyuruh-nyuruh kan. Kan bahagia ada roti enak ya kan, ada roti yang halal, itu udah nyaman sekarang. Nah saya berharap pengusaha-pengusaha muslim ayo buka di Pontianak ya, selain berbisnis itu juga berdakwah, terutama makanan halal. Karena makanan halal itu saya pesan berkali-kali, ayo ikut saya. Makanan halal itu melembutkan hati. Hati yang lembut mudah menerima hidayah. Ketika kita menyajikan makanan halal, secara tidak langsung kita menjadi wasilah untuk orang lain dapat hidayah. Itulah saya bilang, jadikan bakerymu, jadikan karyamu, jadikan bisnismu sebagai pintu surgamu. Itu tidak main-main kalimat itu. Saya betul-betul bilang, abang bisa bikin souvenir, abang bisa bikin travel, abang bisa bikin nasi goreng. Semuanya harus jadi pintu gerbang kita menuju surganya Allah. Bang Abu kan masuk surga lewat pintu nasi goreng. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mahal tuh sholawatnya bos. Bumbunya di mana-mana sama kan Bang Abu? Bawang merah, bawang putih, garam, penyedap rasa. Yang mahal tuh sholawatnya itu. Begitu di Allahumma sholli ala Muhammad. Berubah rasa nasi goreng tuh. Mertua lewat tak nampak. Mertua lewat Alianyang, kita lewat Podomoro kan jauh sekali tuh. Mana nampak mertua? Semua orang abang kakak bisa masuk surga dengan keahlian, saya nyebutnya amanah ya, dengan amanah yang Allah titipkan masing-masing. Maka yang punya bisnis, jadikan bisnismu sebagai pintu surgamu. Ini serius saya ngomong. Saya dulu bikin dosanya pakai mulut, maka nebus dosanya juga dengan mulut. Saya tahu betul mulut saya ini. Maka teman SMP saya bilang gini, "Man, kau ke man?" Kan manggil saya man kan. Kalau di Pontianak abang kakak, kan kalau kau tuh biasa gitu, bukan kalimat kasar. Kau tuh kayak sampean gitu lah kalau di Jawa Timur tuh. Man, kau ke, ada teman saya SMP dulu tuh, ketemu sama saya, kan sama-sama bawa anak kan. Kau ke di mana? Iya aku, saya bilang. Aku kok kayak tak percaya ya. Ini kau kebetulan. Aku bilang, ya lalu man, kawan kau SMP dia bilang. Aku tak nyangka kau sekarang. Jangankan kau, aku ya tak nyangka aku sekarang. Jangankan kau, aku ya tak nyangka aku jadi kayak sekarang ini. Mana menyangka, tidak ada terpikir. Saya tuh sekolah ya SMP, apalagi SMP ya. Kalau ketemu sama perempuan gitu tuh, misalnya mau kan namanya SMP ya, baru lulus kan dari Muhammadiyah, SMP-nya SMP favorit, pengen lah punya cewek gitu. Begitu ditengoknya rambut kita keriting, kulit kita hitam belang kan, dulu zaman saya SMP itu celana pendek, 96, 97 kan masih pakai celana pendek, pakai sepeda lagi.
pakai sepeda dari Sungai Raya ke WR Supratman 4,5 km, bolak-balik 9 kilo tiap hari, bosak betis. Hitam, celeng. Ada istilah dulu celeng. Celeng tuh bahasanya bahasa Eropa ya. Budak Sungai Raya celeng. Dulu yang kaya tuh di Paris 2, Pemda, komplek Pemda. Itu orang kaya, Paris tuh orang kaya di situ. Kau budak mana? Budak Sungai Raya. Tak ditoleh. Nembak cewek satu yang nolak 3. Ceweknya, bayangannya sama temannya bilang, jangan sama Lukman tuh. Pahala udahlah, tak ada nerima, ngasut orang lagi kan. Akhirnya bikin pantun saya. Dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Coba bilang. Ini pantun untuk ngibur diri ya kan? Dalam rangka Hari Pantun Nasional nanti kan tanggal 17 kan. Nah, dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Dulu tidak laku, sekarang jual rambutan gitu. Mau bilang jadi rebutan tuh tak enak saya ya. Tapi ada pantun satu lagi lah untuk ngibur yang jomblo-jomblo ya. Dulu jualan paku, sekarang di munzalan. Coba bilang. Dulu kau tolak aku, sekarang tinggal penyesalan. Yang tahu rasanya tuh yang pernah kena tolak gitu ya. Ada yang pernah kena tolak gitu sini. Ya kan, jadi gitulah proses abang kakak. Jadi apa yang saya lakukan? Saya lakukan yang Allah perintahkan di Quran. Saya betulkan hubungan saya sama masjid. Maka ada kalimat saya yang sekarang lagi viral lagi di kalimat itu kan diulang-ulang di repost di TikTok di beberapa titik itu, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki kualitas hidupmu. Coba bilang, perbaiki sholatmu Allah akan perbaiki kualitas hidupmu. Masya Allah, berkah. Jadi masjid tempatnya, subuh waktunya, Al-Quran kontennya. Jadi kalau nanti abang kakak pengen memulai, dari mana saya mulai kehidupannya ya Man? Mulailah dari masjid, mulailah dari subuh, mulailah dengan memperbaiki interaksi dan hubungan dengan Al-Quran. Yasinan tuh bagus gak ya Man? Bagus, tapi harus juga ada Al-Baqarahan, Al-Mulukan. Karena surat di Al-Quran tidak cuma Yasin. Sempat ada dulu bercandaan tuh, tolong ambilkan Yasinan. Anaknya datang bawa Quran satu mushaf ini. Kata mamanya, bukan itu Yasinan katanya. Mak, kata anaknya, di dalam ini kan ada surat Yasin. Oh iya ke, kata dia. Ini yang cerdas siapa nih? Anu tahu enggak yang saya maksud tadi, cerita tadi? Yasin itu loh yang buku kecil gambar orang meninggal aja mau jadi covernya. Kami bisa cetakkan, udah ada Bismika Grafika ya. Kami siap mencetakkan buku Yasin Anda. Ada yang wajahnya mau ditempel? Saya siap, insyaallah bikinkan. 1.000 lah kita cetakkan. Sini, habis ini foto di depan kami jadikan cover. Cover buku Yasin. Tinggal tanggal meninggalnya kosongkan ya. Ada? Terlalu horor ya. Jadikan souvenir gitu Bang Abu. Berokat ya gitu. Nah, ambilkan Yasin kata mamanya. Diambilkanlah. Anak yang ambilkan Quran segini, semushaf ini. Bukan ini kata mamanya, itu yang kecil itu. Mama mau ngapa? Mau baca Yasin. Ayolah di situ tuh, di sini ada Yasin 30 juz. Oh iya kata mamanya. Maka saya bilang tadi, selain Yasinan, ayo naik. Apalagi Al-Mulukan, Al-Kahfian, apalagi An-Naba'an, apalagi Al-An'aman, Al-Waqi'ahan. Tidak salah Yasin. Siapa yang bilang salah Yasin? Yasinan tuh boleh silakan. Masa baca Quran dilarang? Yang jadi masalah ya kan, kalau cuma baca Yasin saja. Tapi tidak apa-apa lah ya Man, daripada tidak baca sama sekali. Oke lah. Oh Bang En datang sini ya, nyusul ke sini. Mentang-mentang dibahas datang. Oh gitu caranya ya. Kalau tidak dibahas tidak datang. Hidupkan speaker luar sekalian. Alhamdulillah Bang En, sehat-sehat selalu. Ya, sekarang dah punya masjid, alhamdulillah. Ya, masjid Ismuhu ya, alhamdulillah. Ikut bahagia, ikut senang. Buah merintis, dampingi, ngawal, membersamai dakwah. Karena waktu itu saya belum punya belum punya kawan. Nah, Bang En lah saya ajak untuk membersamai. Semoga Allah jaga, Allah lindungi keluarga semuanya.
termasuk kita-kita semua ini, semoga dijaga Allah. Jadi sekali lagi abang kakak, saya mengasih tahu, jadikan karyamu sebagai pintu surgamu. Apa? Yang bisa nulis-nulis, yang bisa bikin video, apapun karya yang abang kakak miliki, itu gunakanlah untuk membesarkan agama Allah. Dijadikan sebagai pintu surga, ya kan? Wahsy tadi pakai tombak, dia nebus dosanya. Bilal bin Rabah pakai suara azan. Abdurrahman bin Auf pakai jalur bisnis. Abu Bakar As-Siddiq lewat jalur kesetiaan, lewat jalur khidmat, 100% hartanya di jalan Allah. Umar bin Khattab dengan ketegasannya, dengan keberaniannya. Ali bin Abi Thalib dengan keilmuannya. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kesetiaan khidmatnya. Saat semua orang meninggalkan Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas masih berpegang teguh bersama Rasulullah, tidak berkhianat di tengah fitnah. Jadi semua orang tuh punya amalan masing-masing abang kakak. Dan kita harus punya amalan-amalan itu. Dan yakinlah, percayalah, keahlian yang Allah titipkan sama kita semua ini, itulah amanah dari Allah untuk kita menuju surganya Allah. Gitu cara berpikirnya. Saya tidak ngerti. Kata Toya apa kemarin? Ahli menyerahkan pada ahlinya. Itulah kerja kami berdua. Daripada saya ngeriset roti, mendingan ada santri bakery Indonesia, ya kan? Daripada bikin air serbat, ada pada bikin air serbat, bikinlah. Jadikan serbatmu sebagai pintu surga. Royaltinya belum masuk ya. Malah di-mention. Iya. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, abang kakak yang bunda semuanya, semoga Allah jaga kita semuanya, Allah bersihkan hati kita. Saya berdoa di hari yang penuh berkah, di hari Kamis, buat yang lagi puasa ya, yang lagi puasa semoga puasanya diterima Allah. Yang sedang punya penyakit semoga sakitnya disembuhkan Allah. Yang sedang sedih semoga Allah bahagiakan, Allah lapangkan hatinya, Allah sehatkan, Allah sukseskan, Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal dan berkah, tanpa harus bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Kita minta rezeki yang banyak abang kakak, supaya bisa nolong orang, halal supaya doa kita diterima, berkah supaya bertambah ketaatan kita. Jadi makin kaya makin taat, makin kaya makin dekat sama Allah, makin kaya makin rendah hati, makin kaya makin dermawan, makin kaya makin rajin sholat, makin kaya makin dekat dengan masjid, makin kaya makin banyak nolong orang. Itulah namanya berkah. Apa? Berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqiminus shalati wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana anzilna muzzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, terima kasih banyak. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan keluarga. Terus doakannya, kita saling mendoakan abang kakak. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.